Oke, balik lagi bareng gue Rapco Tarigan dan kali ini ada Frater Alberto Ernest dan Frater Johan Kiran. Gokil. Nggak usah kayak Frater. Oh, Nggak usah. Ivan artinya I know ya, it's brother, tapi ya itu gelar untuk orang yang lain ya. Tolong ya, itu berbahaya coy. Oh gitu. Waduh. Gimana kabar kalian nih berdua nih? Kayaknya pandemi kayak gini nanya kabar nih bukan basa-basi kayaknya. Dari Yohan dulu deh. Pak Yohanes dulu Lemes kemarin. Habis vaksin. Habis vaksin di mana lu vaksin? Balai Kesehatan. Wih, mantap. Lu dari Jakarta Kementerian Timur dong? Kesehatan. Lu dari Jakarta Memang. Timur? Anjir, jauh banget. Iya. Lu juga, Bet? Vaksin? Yoi, sama. Suara lu kecil, Bet? Tentu saja sama, Bos. Wih, mantap. Jadi dua orang ini adalah orang yang nurut kepada pemerintah. Harus divaksin seperti itu. Bagaimana dengan hostnya? Bagaimana dengan Anda? Iya, gue juga udah divaksin kok. Kayak Ya berasa. udah, tolong kalimat itu jangan dilempar kepada hanya kita saja ya. Tolong sadar ngaca. Anda perlu saya kirim stiker untuk ngaca, mau? Ya begitulah. Aduh. Tapi ini kita udah setahun bro, gila gue kangen banget sama lu berdua. Biasa makan di pinggiran masjid anjir gitu. Bertiga gokil. Gue nggak tahu warungnya masih ada apa enggak. Iya. Masih ada bos. Amin dah kalau masih. Jangan-jangan udah bangkrut warungnya bro. Masih ada Bambang. Gue kan sempat beberapa kali ke sekolah lihat masih ada bos. Lu makan di sana? Enggak lah, gue pesan makanan yang wahid, gak makan di sana. Oh gitu. Gokil. Jadi gimana ngajar setahun? Apalagi Albert nih ngajar anak-anak SD nih. Lu dari kelas 1 sampai kelas 5 kan, Bet? Yoi. Gila, ini tantangan banget nih. Ngajar SD nih. Sharing dong. Gimana rasanya ngajar kelas 1 sampai kelas 5? Rasanya boleh bilang B aja nggak sih sebenarnya? Nggak deh. Nah, kalau mau dibilang rasanya susah ya, karena rasa itu yang saya tahu hanya ada coklat, strawberry, vanilla. Jadi kalau digambarkan itu saya juga bingung. Atau mungkin rasa-rasa yang pernah ada itu juga, aduh saya bingung itu gimana deskripsinya. Tolong diperjelas. Ini cerita jomblo, Bray. Gue nggak mohon maaf, mungkin bukan rasa ya, tetapi juga perasaan. Beda. Rasa dengan perasaan tuh beda ya. Tolong dibedakan ya. Ya perasaannya gimana ngajar online nih kelas 1 sampai kelas 5 nih, bocil-bocil ya kan. Calon bibit-bibit anak bangsa seperti itu, bocil-bocil. Kalau ditanya perasaannya mungkin ya sama ya kayak dengan guru-guru yang lain meskipun mereka ngajar di SMP, SMA maupun di level yang lain. Kalau ditanya ya menyenangkan tapi juga sedikit memprihatinkan juga ya. Menyenangkannya dalam artian ya anak kita semua tahu ya gadget itu sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu sarana hiburan gitu kan. Dan siapa sih yang nggak senang pegang gadget? Pasti ya kita semua juga senang gadget. Apalagi kan kayak sekarang hidup kita nggak bisa dilepas dari gadget, itu menjadi salah satu yang senang gitu. Apalagi banyak hiburan, banyak beberapa aplikasi yang menyenangkan mata dan sebagainya. Tapi juga menjadi tantangan ketika ya ini sudah setahun lebih, bahkan benar-benar kita semua di rumah nggak ada tatap muka sama sekali. Jadi menjadi tantangannya ya mereka jadi akhirnya setahun kan juga perjalanan yang panjang, waktu yang sangat lama, jadi bosen, jadi bete, jadi kayak makin lama makin males yang tadinya awalnya excited. Lama-lama ya akhirnya udah menjadi karena sudah biasa, lama-lama ya udah begitu aja jadi biasa saja. Bahkan sekarang mungkin anak-anak ada beberapa bahkan mungkin kebanyakan sudah mencapai titik jenuh. Ya akhirnya ya udah berubah semua menjadi kecenderungannya akhirnya turun menjadi negatif. Ya begitulah kurang lebihnya. Ini karena yang lu ajar anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 nih yang memang moodnya masih bener-bener butuh bimbingan dari orang tua banget. Gimana komunikasi lu sama orang tua, buat kalau misalnya ada anak yang belum ngerjain tugas misalnya, atau memang orang tua memang sudah cukup kooperatif terhadap guru-guru seperti itu?
Kalau komunikasi sama parents sejauh ini ya karena di SD masih ada academic support atau yang dulu bahasnya adalah teacher assistant, asisten guru. Kita biasanya lewat mereka langsung kecuali ada parents yang langsung berhubungan sama kita atau kalau gue sendiri biasanya ada parents yang menghubungi gue langsung ya udah disitulah baru komunikasi langsung dengan parents tapi sejauh ini biasanya lewat academic support atau teacher assistant biasanya seperti itu. Kalau untuk pengawasan anak sejauh ini yang gue lihat ya pengawasannya masih cukup ketat yaitu paling nggak anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 itu ketat. Untuk 4 dan 5 masih tapi sudah cenderung lebih longgar. Tapi ada juga ya tidak menutup kemungkinan juga ada parents yang kelas atas juga 4 atau 5 beberapa anaknya masih diawasi secara ketat oleh orang tua gitu. Tapi yang benar-benar ketat banget sih ya 1 sampai 3. Jadi ya kayak kita juga ngejar-ngejar karena kan kita tahu ya tugas yang kita berikan itu nggak hanya cuma dari kita perlu sadar di situ juga untuk ngelihat juga pasti guru-guru lain juga ngasih tugas, ngasih bebannya sendiri masing-masing. Nah, disitulah perlu untuk menyadari hal itu dan perlu keseimbangan. Soalnya kalau misalnya kita ngasih terlalu berat dan kita kan juga kadang seringkali kan komunikasi antar guru kurang, nggak memberitahukan bobotnya dan sebagainya. Akhirnya kita berat, mereka juga berat, akhirnya kasihan ke anaknya. Padahal sebenarnya memang anak dituntut untuk bisa, cuman kan kasihan juga. Udah berat, apalagi situasi begini makin berat, makin drop lah mereka. Gitu. Perlu dipertimbangkan aja sih hal itunya. Oke. Ini menarik. Gimana Pak Yohan kelas 6 sampai kelas 12 nih? Tantangannya pasti berbeda juga dong. Kelas atas kayak kelas 11 12 mungkin bisa diceritakan pengalamannya ketika mengajar online seperti itu. Apakah lebih mudah atau justru tantangannya lebih banyak seperti itu? Pertama kurang lebih sama dari yang disaringkan sama Pak Albert. Ya awalnya kan tantangan, lalu kita buat menarik, tapi makin kesini makin kelamaan jenuh. Ya saya sebagai guru juga menyadari jenuh sih. Dan mau nggak mau kan lelah. Ketergantungan kepada internet dan layar, mau handphone, mau laptop meningkat, ketergantungan pada internet meningkat, kebutuhan untuk fokus meningkat. Tapi ya hal itu nggak dibarengi dengan inovasi-inovasi yang terobosan-terobosan yang cukup signifikan dalam artian mau nggak mau ya kita stuck dengan aplikasi, stuck dengan internet, stuck dengan keadaan seperti ini. Oke. Wow. Gimana? Tapi ya mau nggak mau tetap berjalan. Mungkin melihat kembali materi-materi yang penting yang memang perlu disampaikan dan materi-materi yang ditunda yang nanti bisa disinggung ketika sudah bisa tatap muka. Oke. Ini menarik. Lalu kemudian gimana tantangannya Pak Yohan dalam mengajar online, terlebih anak-anak yang tugasnya misalnya sulit untuk ditagih seperti itu. Gitu. Memang kalau misalnya kita belajar offline itu kan lebih enak ya. Bagaimana kita tahu perkembangan anak didik, peserta didik, kita bisa menggunakan berbagai metode ya. Kita bisa bertanya di kelas, kita bisa ngasih kuis singkat, kita bisa memanajemen kelas itu dengan baik. Tapi kalau kita sekarang online, memang salah satunya itu ya mau nggak mau kita lihat progres anaknya kan dari tugas. Iya. Kita tahu anak kita ini sudah berkembang, sudah maju. Kalau dari itu manajemen kelasnya lebih mudah. Kalau online sekarang ya mungkin paling mudah adalah ketika kita melihat tugas siswa. Ketika siswa mengumpulkan sesuai dengan apa yang
buat di dalam rubrik dan sesuai dengan pencapaian kompetisinya, kita bisa bilang, oh ya, ini sudah dapat nih anaknya. Tapi kan sekali lagi balik lagi, kan jenuh sekarang jatuhnya. Jadi ya ketika siswa nggak ngumpulin, ya mau nggak mau kita juga harap-harap maklum juga kepada mereka, sembari mengingatkan. Kalaupun dipaksakan mereka juga jenuh. Tapi ya itu. Lalu Pak Yohan calling orang tua kah kalau misalnya ada tugas yang belum selesai, atau chat by email seperti itu? Kalau sama TV ya. Sama TV ya? Sumatif ya. Oke. Ini menarik sih. Kalau formatif bisa diingatkan terus saat pelajaran. Tapi kan gini, tantangannya selain mengajar juga event-event keagamaan juga kayaknya susah ya untuk pandemi kali ini ya. Pak Albert gimana? Ya. Untuk event-event keagamaan Katolik misalnya dalam pandemi untuk tetap merefleksikan hari-hari besar keagamaan Katolik, tapi juga anak-anak dapat nih nilainya. Itu kan tantangan juga tuh mendesain acaranya seperti itu. Oh iya, makasih Pak Rapco. Mantap ya. Tentu event-event keagamaan ya, kalau dalam agama Katolik kan sebenarnya kalau mau dirinci ya atau detail tuh banyak. Cuman kan biasanya kita ngambil yang memang paling besar aja, big momennya kayak Natal atau enggak Christmas atau enggak Easter atau Paskah. Kalau ditanya susah, ya jujur susah. Bagaimana benar-benar membuat anak tetap bisa pay attention atau ngikutin acaranya, menarik dan sebagainya. Ya kalau mau kayak nyiapin acara Natal kemarin, kayak biasanya kan mereka harus perform, karena biasanya kan kita ngadain acaranya kan offline gitu ya, direct langsung dan sebagainya. Dan biasanya di situ ada performance anak-anak, jadi kita juga ngelatih ya paling nggak nyanyi atau ada beberapa gerakan. Nah untuk yang kayak acara Natal kemarin, tetap kita coba usahakan performance seperti anak-anak. Nah, cuman memang dalam bentuk yang sederhana gitu ya, kayak kelas 1, kelas 2 sing nge-song aja, nyanyi gitu loh. Jadi kita kasih lagunya, kita kasih teksnya. Terus beberapa kali kita juga Zoom bareng di luar jam kelas, atau enggak pernah juga karena memang waktunya yang agak mepet, pernah juga di jam kelas gitu loh. Kita ngambil jam kelas untuk latihan performance anak-anak nyanyi kelas 1, kelas 2. Untuk kelas 3 waktu itu ya ada beberapa juga yang dance ya, dancing, mereka performance dancing. Terus ada juga yang mereka diberikan kreativitas untuk bikin kayak video TikTok. Jadi kita memberikan aktivitas yang kalau bisa menarik dan juga mengikuti tren atau zaman. Untuk nge-arrange acaranya ya sudah, mereka dilakukan dengan ya model praise and worship. Jadi video-video yang kita minta performance-nya kita kumpulkan, kita compile jadi satu. Terus juga kita ngadain acara dengan cara virtual juga via Zoom. Kita undang mereka kumpul di Zoom bersama. Terus ada MC-nya juga di situ, sambutan dan sebagainya. Lalu juga menampilkan video performance anak-anak. Terus juga bagaimana caranya kita juga untuk tetap profesional ya di situ, dengan cara ya yang MC-nya bagaimana dengan cara nada intonasi yang menghibur, ngomongannya yang bikin menarik untuk pay attention juga. Lalu juga kita undang pendeta yang kita tahu susah gitu loh, tetapi ya puji Tuhan waktu itu pendeta yang kita undang ya itu memberikan apa ya, bahasanya kalau ya Katolik homili, penginjilannya dengan cara dikemas dengan cara yang benar-benar menarik sehingga anak-anak pay attention, orang tua pun juga puas. Lalu juga ya anak-anak pasti setel videonya, mereka ya sangat excited. Lalu juga ditutup dengan cara tukar kado. Cuman tukar kado dalam hal ini bukan tukar kado antar anak-anak, tetapi ya kado yang diberikan dari orang tua kepada anak-anak. Jadi benar-benar ya menunjukkan dalam artian ini, karena memang kita dalam arti tentu diisolasi ya, paling nggak Christmas sendiri menjadi makna untuk tahun ini ya antara lebih berkesan terhadap keluarga sendiri, cinta kasih sayang orang tua kepada anaknya. Itu untuk Natal gitu ya. Kemarin untuk yang Paskah ini kemarin kita juga sebisa mungkin tetap mengadakan acara. Untuk aktivitasnya kita pun juga bikin sederhana saja, karena agak sulit juga ya untuk melakukan seperti biasa. Kalau dulu kan
biasanya kita ngadain acara egg hunting, kita cari telur pasca. Cuman sekarang karena situasi begini nggak mungkin dong cari telur pasca ya. Betul. Jadi akhirnya anak-anak kayak kelas 1, kelas 2 mereka ngerebus telur, atau yang memang tidak diizinkan orang tuanya ya mungkin pakai fake telur ya, fake egg seperti itu. Lalu juga mereka menghias, lalu yang kelas 3, kelas 4 bikin poster, bikin kartu ucapan pasca seperti itu. Bisa ditujukan untuk ke siapa saja, misalnya mau ke temannya, mau ke orang tuanya, mau ke teacher juga, ya itu terserah mereka ya, apakah mereka buat atau enggak, saya nggak tahu nanti. Lalu yang kelas 5 kami minta untuk buat, karena mereka sudah cukup besar dan udah cukup banyak mengetahui kisah perjalanan Yesus, jadi kita minta untuk kayak buat booklet atau kayak mini poster tentang perjalanan kisah Yesus, lalu diminta untuk membuat refleksinya. Ya kurang lebih seperti itu, tetap memberikan semangat perayaan Natal dan Paskah itu sendiri kepada mereka, meskipun dalam pandemi tidak bisa diremehkan juga, bahwasanya itu tetap penting dan bermakna bagi kita semua. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, itu apakah perayaannya hanya Katolik aja atau digabung dengan Kristen? Oh, digabung dong. Oh, digabung ya? Kita collab, selalu collab. Oke, selalu collab, mantap kayak YouTuber. Oh iya. Calon YouTuber nih, guys. Tolong ya. Ampun. Kan belum tahu mau konten seperti apa yang saya buat. Konten ini mungkin aja prank kayak Atta Asyap. Kayak gitu. Aduh, saya prank sepertinya saya dihujat. Saya gini aja udah dihujat biasanya. Bikin prank lagi. Titel agama saya hilang, tar. Guru agama yang suka ngeprank. Aduh, iya, bahaya. Makanya. Mamang-mamang pakai bandana kan. Gitu-gitu udah nikah. Lu belum, hostnya ngata-ngatain. Begitu laku, duitnya banyak. Lu hina-hina. Siapa lu? Ya begitulah, belum nikah. Gua nanti lah kalau udah nikah gitu kan. Kalau udah nikah baru kayak gitu. Kalau Pak Yohan gimana nih acara keagamaan kelas 6 sampai kelas 12 seperti itu? Aman ya, kita selalu collab ya. Coba tolong diceritakan, saya penasaran nih. Gimana? Ini Pak Albert kepo nih, pengen tahu. Sebenarnya kalau offline itu lebih simpel ya. Karena rekoleksi dan perayaan sakramen atau ibadat dari agama Protestan itu saya rasa sudah mencangkup semuanya. Karena sekali lagi bisa menggali refleksi dan juga perayaan sakramen, rahmatnya dapat, refleksinya dapat, workshopnya, pendalaman pengetahuan agamanya dapat. Jadi sebenarnya kalau offline itu jauh lebih simple dan bisa lebih mengena buat anak-anak. Karena ini masa pandemi, jadi dibuat offline. Sebenarnya saya juga bingung, saya juga pusing gimana ngadain offline ini. Masa kita mau mengadakan ekaristi offline, online kan juga nggak sama aja bohong. Di rumah kita sudah demikian, masa sekarang mau demikian juga nggak ada bedanya. Lebih baik saya merayakan bersama di rumah, bersama orang tua kan. Betul. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya agak sulit untuk mencapai apa yang diinginkan atau apa yang mau ditujuankan dari perayaan itu. Di mana membuat siswa-siswa ikut serta atau terlibat aktif untuk merayakan perayaan keagamaan bagi Kristen Katolik di masa pandemi. Karena gereja juga masih tutup kan, nggak boleh nggak boleh dikunjungi, nggak boleh ada yang datang. Sekarang sih sudah boleh, tapi terbatas. Paling utama jadi kesulitan. Kalaupun boleh hadir di spot gereja, sudah ada ketentuannya. Masing-masing paroki ada parapio kalau gereja Katolik. Tapi maka dari itu untuk kegiatan Paskah dan Natal untuk kelas 6 sampai kelas 12 kami menitik beratkan pada proses refleksi siswa. Ini memang ada tantangannya
kalau misalnya siswanya aktif dan siswanya itu benar-benar mengikuti acaranya dengan baik, refleksinya dapat. Tapi sekali lagi, tidak bisa dipukul rata semua siswa akan senang jika modelnya adalah penggalian refleksi, apalagi dari kitab suci. Oke. Kan? Mungkin ada yang lebih senang dari games, mungkin ada yang lebih senang dari sharing pengalaman, atau mungkin ada yang lebih senang dari workshop, dari bekerja sesuatu, mendapatkan sesuatu, atau ada yang lebih senang aktif dengan menyiapkan presentasi dan memberikan presentasi yang bisa didapatkan dari workshop gitu. Sekali lagi menitik beratkan pada penggalian penggalian refleksi dari siswa. Oke. Untuk Natal kita mengundang Pendeta Asigor Sitanggang. Beliau adalah doktor kitab suci. Pembahasannya sangat bagus dan berat. Saya rasa itu anak SMP itu agak kesulitan untuk kelas 9 masih ngerti lah, kelas 9 masih ngerti lah. Kelas 7, kelas 8, kelas 6 ini mungkin akan bertanya seperti itu. Tapi mereka ya bolehlah seperti itu. Karena kan basically kita international school kan, seperti itu. Lalu untuk ke Paskahnya kami membuat lebih ringan dengan mengambil hasil refleksi dari siswa Kristen dan Katolik. Jadi kita penggalian refleksi bagaimana merayakan Natal dan Paskah yang dicoba dibagikan ke siswa via Zoom. Itu sih Pak. Oke, ini menarik sih. Oke, wow, ini tantangan kita sebagai guru dalam mengajar. Oke, gue penasaran nih, sebetulnya ada pertanyaan dari beberapa murid saya Pak seperti itu yang mengatakan bahwa sebenarnya apa sih yang menjadi perbedaan antara Katolik dan Protestan seperti itu. Mungkin saya pengen dengar langsung dari perspektif Katolik sendiri gitu loh. Dari Pak Albert misalnya, Pak Albert belajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driakara, salah satu sekolah filsafat terbaik di Indonesia seperti itu. Mungkin bisa diceritakan perbedaan ataupun adakah kesamaan seperti itu? Statusnya berat banget. Iya, itu pertanyaan dari murid saya Pak tahun lalu seperti itu. Makanya saya nggak berani jawab. Mungkin ketika dia nonton konten ini akan terjawab seperti itu. Kalau perbedaan ya sebenarnya sih kalau mau dilihat lagi secara jelas ya pasti ada perbedaan lah ya, dari kelihatan aja dari namanya aja sudah kelihatan jelas kalau ada bedanya. Tapi pertama-tama kalau mau boleh ngomong ya beberapa perbedaan mendasar yang kita lihat dulu secara fisik dari salibnya aja sendiri. Kalau di Katolik ada tubuh Yesus Kristusnya. Kalau di Kristen Protestan ini kita nyebut secara lengkap aja ya. Kristen Protestan itu tidak ada Corpus Christi-nya. Ini dalam artinya saya akan pakai istilah Kristen Katolik dengan Kristen Protestan. Kenapa? Karena pertama-tama sebelum ada perbedaan seperti ini kita semua kan disebutnya umat Kristen. Betul. Ya, karena kita adalah pengikut Kristus. Jadi sebenarnya sentimen penggunaan istilah Kristen itu harap tidak menjadi salah arti gitu loh. Karena sebenarnya penggunaan Kristen itu untuk universal tidak menjadi masalah, Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Cuman kemudian menjadi istilah Kristen itu menjadi agak lebih sensitif karena di Indonesia jauh lebih dikenal yang Kristen Protestan adalah lebih dikenal dengan sebutan Kristen. Sementara yang Kristen Katolik lebih dikenal dengan sebutan Kristen Roma pada akhirnya. Padahal sebenarnya kalau mau secara universal pada awalnya menilik sejarahnya, kita awalnya satu. Kemudian kan karena ada perpecahan itu, Kristen sendiri yang dari awal menyebutkan Kristen Katolik yang artinya Katolik sendiri adalah universal. Kemudian karena ya saya kurang tahu persis sejarahnya kemudian kenapa nama Protestan itu bisa muncul, tapi kemudian kan lebih dikenal secara umum, secara lebih luas Kristen Protestan itu. Jadi perbedaan mendasarnya kelihatan secara fisik dari kalung salibnya atau salibnya itu sendiri. Lalu yang kedua dari gerejanya.
Kalau gerejanya Katolik biasa lebih menggunakan nama gerejanya menggunakan kata Santo Santa secara umumnya. Betul. Itu kalau Kristen Protestan kan biasanya menggunakan nama gerejanya itu tidak menggunakan nama Santo Santa. Tuh. Nah, lalu perbedaan berikutnya kalau Katolik ini udah mengacu, ini udah selesai dari fisiknya ya. Lalu lebih ke ajarannya, lebih yang tidak kelihatan. Kalau gereja Katolik itu mengacu kepada 3 hal, yaitu ya kitab suci, tradisi, dan magisterium. Magisterium adalah ajaran gereja. Itu pengacuan utama dalam ajaran gereja Katolik. Kalau Kristen Protestan sejauh saya tahu mereka mengacu kepada 4 sola. Sola fide, sola scriptura, sola gratia, satu lagi apa ya? Saya lupa. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. 3 doang ya? 3 doang. 3 sola juga. Oh, 3. Oh, satu lagi saya lihat di mana? Mungkin gereja Millennium Reform. Waktu itu saya sempat lihat ada 4 sola atau gimana? Atau mungkin mata saya yang salah. Ya pokoknya hanya 3 ya. Sorry. 3 sola ya. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Jadi mereka berpacu pada iman, rahmat, dan kitab suci. Dan tidak ada perbedaannya di situ. Kalau Katolik lebih kepada tradisi, jadi mengikuti ajaran atau yang sudah berlangsung begitu lama, tradisi itu sendiri dari hal yang sudah dilakukan para pendahulu kita, ya, dari cerita kitab suci, dan itu terus menerus terjadi. Lalu sama magisterium, ajaran bapak-bapak gereja yang magisterium ajaran yang kayak Santo Santa itu yang kita tetap imani dan pelajari. Nah, jadi itu beberapa perbedaannya. Lalu apalagi ya yang saya tahu perbedaannya dari segi doa, ya dari segi doa kita punya kesamaan Bapak kami, tapi yang membedakan adalah di Kristen Protestan tidak ada doa Salam Maria. Ya kan, kalau di Katolik itu ada, karena kita juga menganggap meskipun Bunda Maria bukanlah sebagai sosok yang begitu bilangnya gimana ya, tidak terlalu banyak berperan kelihatannya, tetapi sebenarnya kalau kita percaya kalau tidak ada Maria ya tidak ada Yesus gitu. Dan karena kita percaya Yesus Kristus sebagai penyelamat, dan kita percaya adalah Maria ibunya Yesus, so kita juga percaya bahwasanya Maria juga termasuk orang suci gitu loh. Dia adalah sebagai Bunda Allah itu. Lalu untuk segi ibadatnya juga, kata perayaannya yang membedakan ya berhubung saya pernah mengikuti salah satu ibadat di daerah Jakarta Utara. Saya tidak menyebut ya biar saya tidak kena menjadi korban. Pokoknya di Jakarta Utara, ibadah di gereja Kristen Protestan dari segi tata ibadatnya berbeda. Kalau bukannya membandingkannya, tetapi yang saya alami sendiri, kalau di Katolik itu ada pembuka dengan tanda salib, lalu isi, lalu ada penutup berkat. Kalau Kristen juga ada pembuka, cuman bagi isinya juga ada, penutupnya cuman bagi saya kayak saya sendiri kurang, mungkin karena saya tidak tahu ya dan kurang begitu memahami, tapi saya merasa kok kayak agak kurang tegas saja pembukaannya seperti apa. Meskipun kalau yang saya ikuti waktu itu ibadatnya diawali dengan nyanyian, puji-pujian, itu kan mungkin bagi umat Kristen Protestan itu adalah sebuah pembuka, tapi bagi saya ya pembuka sendiri memang nyanyian juga sama, tapi kan ada pembukaan dengan cara tanda salib. Kalau Kristen Protestan kan tidak ada pembukaan dengan cara tanda salib. Mereka pujian lalu kemudian langsung masuk ke kitab suci seperti itu. Jadi itu yang membuat saya agak cukup terkejut di saat itu. Tetapi jika saya lihat-lihat lagi, ya sebenarnya komposisinya ada pembuka, isi, dan penutup gitu loh. Nah, yang tadi juga lanjut kepada ibadat. Kalau di Katolik ya ibadatnya jelas, pembukanya bla bla bla, tata urutannya tuh benar-benar ada, dan itu digunakan seluruh gereja Katolik sama. Jadi kita mau ibadat dimanapun, kapanpun, itu semuanya sama. Yang membedakan hanya penggunaan bahasa. Sementara yang saya tahu kalau di Kristen Protestan ya, ini yang saya ketahui ya, koreksi kalau misalnya saya salah, ada beberapa perbedaan di setiap gerejanya. Jadi misalnya di gereja di lokasi Tangerang, misalnya di Bekasi, di Jakarta, itu mungkin ada beberapa perbedaan itu loh. Yang saya ketahui ya, mungkin ada perbedaan karena kan di gereja Kristen Protestan sendiri yang setahu saya juga ada beberapa aliran yang dimana alirannya itu ada beberapa perbedaan dalam tata cara ibadatnya atau doanya begitu.
Ya koreksi ya kalau saya salah di situ. Itu aja sih yang saya ketahui sejauh ini beberapa perbedaannya. Terima kasih. Oke, menarik ini menarik. Kalau kayak gitu kan Pak Yohanes pernah cerita soal mengajar sedikit soal Kristen Protestan nih di kelas 12 kalau nggak salah ada materi soal itu. Mungkin sharing sedikit Pak, apa yang menjadi kesamaan antara Protestan dan Kekatolikan seperti itu, atau memang totally berbeda? Saya bingung sebenarnya. Kenapa? Pertama perbedaan. Kalau dibilang perbedaan ada. Saya yang bilang. Harap Saya tambahin ya, perjelas ya, yang lahiriah ya. Yang lahiriah ini maksudnya gimana nih? Yang kelihatan. Oh gitu. Satu, tadi udah dibilang salibnya beda, ada korpus dan tidak ada. Yang kedua, kitab sucinya. Oke, Deuterokanonika. Deuterokanonika khusus untuk yang Katolik, yang Kristen Protestan tidak perlu Deuterokanonika atau tidak ada Deuterokanonika. Oke, kitab sucinya. Lalu sakramen. Perayaan sakramen ada pada gereja Katolik 7, di gereja Kristen 2. Mohon maaf, saya ada yang bilang ada 2 atau ada 3? Enggak, ada 2, ada 2. Ada 2. Kalau ada 3 tuh aliran-aliran nggak jelas. Karena begini Pak, waktu saya tingkat semester 6, itu saya pergi ke beberapa gereja Kristen sih. Yang pertama gereja-gereja Kristen yang masuk ke GKI, gereja Kristen Jawa, gereja Kristen Indonesia, PIB, lalu juga gereja Betani pernah, gereja Betel. Itu saya, kalau misalnya gereja-gereja GKI kayak GKI itu saya bisa mengambil kesimpulan kurang lebih mirip, tapi ya ada sedikit perbedaan lah tentu saja, terutama di letak nyanyian dan bacaan kitab sucinya jauh lebih meriah dan banyak di gereja Kristen itu. Tapi untuk gereja-gereja yang tidak termasuk ke GKI itu macam-macam. Saya nggak bisa memukul gerak bahasa rohnya kan? Yang ada bahasa rohnya. Ya, gerak Roh Kudusnya saya nggak bisa menyimpulkan, masing-masing gereja punya kekasan, saya bilang gitu. Maaf kok saya khawatir ya. Boleh saya undur diri nggak? Nggak, Pak. Diserang. Kekasannya masing-masing beda, Pak. Tadi saya bilang kekasannya. Lalu yang membuat beda lagi, yang kelihatan itu dari cara berdoa. Misalnya kalau gereja Katolik penutup dan pembuka menggunakan tanda salib, gereja Kristen biasanya langsung. Tapi posisi doa kurang lebih sama, hampir mirip. Tangannya tangan di depan dada atau kurang lebih bisa dikatakan mirip. Lalu imam, pemimpin jemaat, gereja Katolik itu masih berpegang pada selibat bagi pemimpin jemaatnya. Kalau saya untuk gereja Kristen bisa menikah, bisa pendetanya kan bisa menikah. Lalu di gereja Katolik sendiri memberikan penghormatan yang lebih kepada Santo Santa dan Bunda Maria. Oh iya. Beberapa gereja Protestan juga beberapa, setahu saya ada sih buat Bunda Maria, tapi nampaknya gereja Protestan tidak terlalu menekankan Bunda Maria sebagai Theotokos, Bunda Allah seperti itu. Dan itu tradisi Katolik banget yang menekankan bahwa Bunda Maria adalah Theotokos seperti itu. Gue masih inget banget tuh doktrin itu. Dan nama
nama Santo Santa. Jadi nama-nama orang Katolik itu biasanya ada nama Santo Santanya atau nama malaikat yang menjadi kewajiban ketika mengambil sakramen baptis. Oke. Nah, ini menarik. Itu perbedaan. Persamaannya ada nggak kira-kira? Persamaannya, kalau misalnya mengacu kepada gereja-gereja yang misalnya baptisannya sifatnya triniter. Oke, Trinitarian. Ya, forma baptisannya itu adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Maka gereja Katolik masih menerima itu parapco. Iya. Sebagai satu gereja. Yang oke. Kayaknya lagging, Pak. Iya, agak lagging ya dia. Sepertinya bukan cuma koneksinya, mungkin otaknya juga kali ya. Aduh. Tapi kalau saya ngelihat ada beberapa gereja Protestan yang sudah dibaptis, terus pas pindah dibaptis lagi. Katanya baptis percik tidak sesuai dengan kaidah di Alkitab, harus di kolam renang, harus di air seperti itu. Menurut Pak Albert sendiri, apakah formula baptisan itu ataupun air itu apakah memang wajib di kolam renang atau seperti yang Yesus lakukan harus semua badannya kena air atau hanya kepalanya aja? Ini kan menjadi perdebatan juga nih di kalangan Protestan khususnya seperti itu. Oke, saya tanggapin ya. Kalau saya kan yang saya pelajari ya di gereja Katolik, yang lebih penting tuh unsur forma dan materianya aja. Forma ya dari rumusan kata-kata, materi kan hanya dibutuhkan air gitu kan. Jadi untuk caranya sendiri bagi saya tidak terlalu penting ya, harus seluruh badan, karena kalau misalnya mengacu kepada cerita yang dari perjamuan malam terakhir atau The Last Supper itu kan, kalau misalnya Petrus kan bilang kalau memang saya kotor ya basuhlah semuanya gitu loh, tapi kan Yesus sendiri bilang kamu udah bersih, hanya ada bagian yang belum bersih saja gitu loh, makanya ya dicuci kakinya. Kalau dalam hal pembasuhan sampai harus ya itu nggak sah dan sebagainya, mungkin ya itu aturan dari merekanya sendiri. Tapi kalau saya boleh nanggapin, ya lebih itu esensi utamanya adalah forma dan materianya. Jadi forma dari kalimatnya itu sendiri yang bersifat trinitarian atau triniter. Lalu dengan materianya ya bagi saya cukup dengan air yang sudah diberkati, air suci, lalu juga paling enggak lilin yang juga dinyalakan sebagai tanda kehadiran Allah, lalu kain putih sebagai tanda atau simbol bahwasanya dia sudah dimurnikan atau suci. Cukup bagi saya cukup begitu saja. Kalau memang sampai dicelupin dan sebagainya, yaitu kembali ke prinsip atau caranya masing-masing. Kalau saya sih ambil yang simpel aja. Kalau memang perlu sampai diceburin ya mungkin mikirnya sekalian mandi sekalian bersih ya nggak apa-apa sih, tapi ya itu lebih balik lagi ke penghayatannya ya. Kalau saya sih seperti itu, ambil simpelnya aja, tapi bukan tanpa maksud menyerang atau mendiskusikan ya gitu. Baptisan boleh dilakukan lebih dari sekali nggak? Memang hanya kalau lebih dari sekali bagi saya sih enggak, cukup sekali saja, karena itu kalau misalnya dibaptis berkali-kali itu bagi saya pertanyaannya adalah fungsinya buat apa? Malah jatuhnya kalau berkali-kali malah menjatuhkan nilai itu sendiri gitu loh. Menjatuhkan penghayatan itu sendiri. Kayak misalnya kita kayak makan sekali mungkin kan wah akan enak banget, tapi kalau bagaimana kita makan berkali-kali kan pasti rasanya bisa jadi ada penurunan, lama-lama kayak bisa bosan gitu loh. Jadi kayak berkurang nilai plusnya, kita tertarik tapi lama-lama bisa turun. Itu sih. Berarti kalau seandainya contoh kasusnya nih Pak Albert ini di gereja Protestan aliran GKI misalnya tiba-tiba masuk ke aliran gereja yang jedak-jeduk misalnya, terus minta dibaptis lagi nih, baptis selam misalnya, sementara Pak Albert sudah dibaptis percik misalnya, apakah Pak Albert akan melakukan baptis selam lagi? Kalau saya ya bilang kan saya pasti sudah dibaptis, tapi kalau misalnya requirement-nya di sana mengharuskan harus dibaptis selam, ya saya akan mikir-mikir lagi. Tapi kalau memang ya
Ya pasti saya akan bilang dulu dalam artian defense dulu, dalam artian bagi saya sudah dibaptis dan tidak perlu lagi esensinya buat apa. Tapi kalau pada akhirnya tuntutannya seperti itu dan kalau misalnya tidak mengikuti prosedur itu saya ditolak, ya lihat-lihat lagi aja gitu loh. Oke. Mikir-mikir lagi apa yakin ke sana atau bagaimana. Oke. Pak Yohan, kalau sakramen perjamuan sendiri, apakah wajib mengaku dosa atau bukan mengaku dosa, mengaku iman percaya? Kalau di Katolik kalau nggak salah Krismas seperti itu. Apakah sakramen perjamuan kudus itu memang wajib untuk mengaku iman percaya atau gimana nih? Ekaristi. Iya, sorry, Ekaristi, astaga. Tanya lagi sama Pak Albert tuh. Pak Albert sudah katam. Gimana? Apakah memang harus mengaku percaya atau emang orang yang belum di CD, kalau Protestan sebutnya CD seperti itu. Tapi kalau Katolik nggak tahu sebutnya apa, Krisma ya? Ekaristi. Sebenarnya bukan krisma ya. Jadi gini, kalau mungkin di bahasanya Kristen kan sakramen perjamuan, tapi kalau di Katolik lebih kita menyebutnya sakramen Ekaristi. Ya, atau untuk ibadahnya kita biasanya nyebutnya misa. Lalu untuk kalau yang dibilang tadi krisma itu sendiri, wait, kok suaranya agak kayak gue echoing ya? Enggak, suara lu bagus. Tapi enggak, gue di lagi nyanyi. phone gue agak echoing tadi, kayak dengar suara mantulan. Oke, lanjut ya. Penyebutan krisma sebenarnya saya kurang setuju untuk disebut sakramen karena krisma itu lebih acuannya adalah minyak. Jadi untuk penyebutan sakramen mungkin ya memang dikenal sebagai dikenal umat secara umum sakramen krisma, tapi sebenarnya itu adalah bagi saya kesalahan. Karena nama aslinya adalah sakramen penguatan. Bahasa Inggrisnya adalah confirmatio atau bahasa ininya adalah confirmat, dan krisma itu adalah bahasanya kan krism. Jadi krism dan konfirmasi itu hal yang berbeda. Jadi kalau masih ada yang menyebut sakramen krisma mungkin dia latah gitu loh. Sebenarnya yang benar adalah sakramen penguatan karena esensinya adalah dia mendapat penguatan dan kekuatan dari Roh Kudus. Itu. Oke, so balik pertanyaannya Pak. Sorry saya lupa tadi menjelaskan sebelum warga jemaat masuk ke dalam meja perjamuan kan pasti ada tahapannya dong. Seperti itu. Kira-kira tahapannya apa aja? Apakah memang wajib untuk melakukan tahapan-tahapan tersebut, Pak? Kalau di Katolik untuk memasuki sakramen Ekaristi, mengambil tubuh Kristus itu sendiri, kan itu pasti ada tahapannya seperti itu. Sebenarnya untuk sakramen penerimaan Ekaristi ya kalau di tahapan Katolik yang pasti kan yang tadi udah dibilang kan kita ada 7 sakramen. Sakramen yang pertama yang harus dilakukan atau yang diterima adalah sakramen baptis. Setelah itu biasanya tahapan berikutnya adalah sakramen pengakuan dosa, baru sakramen Ekaristi. Untuk sakramen penguatan biasanya diberikan ketika anak-anak berada di tingkat atau kelas 8 SMP atau ya kelas 2 SMP. Kenapa di usia 14 atau 15 tahun? Karena pada satu dianggap mereka sudah cukup, bahkan sudah dewasa untuk menerima hal itu. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan yang untuk sakramen Ekaristi, kalau pertanyaannya aku percaya, mungkin lebih tepatnya itu diarahkan ke sakramen pengakuan dosa. Gitu. Benar atau enggak? Jadi kalau memang dari tahapannya sendiri memang kalau bisa ya. Jadi sebelum merayakan Ekaristi itu kalau bisa mengakukan sakramen tobat. Karena apa? Dengan adanya sakramen tobat, ketika kita melakukan hal itu, kan kita dihapuskan dosa-dosanya, kita menjadi bersih kembali dan hati kita plong, dan kemudian kita merasa siap untuk bertemu, berjumpa dan menerima Yesus Kristus. Alasan logisnya dan rasionalnya sebenarnya lebih baik seperti itu. Tetapi banyak umat yang ya kita tidak bisa memungkiri ada yang datangnya last minute dan sebagainya, sehingga ya untuk penerimaan itu nggak bisa ini juga. Dan kadang kalau misalnya diwajibkan umat yang sebegitu banyak sementara di paroki Romonya hanya tersedia 3 atau bahkan 2, itu tidak bisa melayani umat yang kemudian juga variasi dosanya kan macam-macam, ada yang pendek, ada yang panjang, dan mungkin ada yang curhat juga gitu kan. Jadi malah kemudian akan mengganggu dan energi rohnya bisa terkuras habis, sehingga ya pada akhirnya diberikan kebebasan aja, yang mau, yang sadar diri untuk pengen lebih siap menerima dan merayakan Ekaristi dipersilakan. Bagi yang tidak mau ya tidak apa-apa gitu loh.
Oke, ini Mungkin Pak Pras mau menambahkan. Ini menarik. Pak Pras mungkin mau menambahkan sebagai kakak tingkatnya Pak Albert. Saya rekan kerja. Rekan kerja. Oh iya. Pertama, materi sakramen baptis itu kekal ya Pak di agama Katolik. Jadi materi sakramen baptis dan imamat nanti ke jauhnya itu hanya diterima sekali seumur hidup. Oke. Dan kalau mau mengetahui lebih jauh tata caranya, itu sebenarnya sudah diatur dengan sangat sistematis dalam kitab hukum kanonik. Masing-masing sakramen dalam agama Katolik punya istilah yang namanya valid dan licit. Valid. Yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Albert, itu adalah sifatnya valid, yang benar-benar harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi sifatnya, maka sakramennya nggak jadi. Oke. Itu sifatnya valid. Kalau sifatnya licit berarti alangkah baiknya dipenuhi supaya membantu umat merefleksikan sakramen tersebut. Oke. Kayak misalnya baptis, tadi diungkapkan yang valid itu adalah kata-kata dan materianya. Di dalam kata-kata dan materinya itu juga terungkap siapa pelayan sakramennya. Lalu validnya licitnya misalnya dilaksanakan di gereja dengan mengikuti ritus-ritus yang sudah ditentukan. Lalu dengan segala macam kesiapannya dan segala macam pelajaran yang perlu disiapkan dan lain-lainnya yang baik. Oke. Sakramen Ekaristi juga ada. Jadi kalau mau bicara yang paling pokok itu namanya valid, yang perlu atau yang sebaiknya ditambahkan supaya membantu demi layaknya sakramen itu ad licitatem itu juga ada. Oke. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Albert. Oke. Ini menarik. Pak Albert, apakah kemudian kita sebagai umat Katolik misalnya seperti itu, apakah wajib menerima 7 sakramen itu? Atau mungkin nggak perlu 7-7-nya seperti itu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa 7-7-nya. Karena kalau 6 mungkin masih bisa. Bahkan ada beberapa umat atau beberapa orang Katolik hanya menerima 5. Gitu loh. Ada juga mungkin yang 4 atau hanya 2. Yaitu balik lagi ke orangnya. Yang pasti mereka paling nggak minimal menerima 1 atau enggak 2. Gitu loh. Karena ada juga yang dibaptis tapi nggak ngikutin perayaan Ekaristi, nggak menerima tubuh dan darah Kristus, nggak ngaku dosa dan sebagainya gitu ya. Jadi seumur hidupnya hanya menerima 1, yaitu sakramen baptis. Ada juga yang 2 baptis kemudian paling nggak 3 ya gitu loh. Atau mungkin ada juga yang baptis terus ngaku dosa untuk persiapan komuni pertama tapi nggak pernah terlaksanakan. Jadi habis itu ya bisa jadi mungkin ya mohon maaf mungkin meninggal dunia jadi hanya menerima 2. Jadi kan yang kayak gitu-gitu kembali ke orangnya. Tapi paling nggak kalau ditanya maksimalnya hanya 6. Kenapa? Karena dari 7 itu kan ini saya jabarkan ya, ada sakramen baptis, sakramen Ekaristi, sakramen tobat, sakramen penguatan, lalu sakramen pengurapan orang sakit atau perminyakan, lalu sakramen pernikahan, lalu yang terakhir sakramen imamat. Nah, kenapa hanya bisa 6? Karena yang 2 terakhir yang saya sebutkan yaitu sakramen pernikahan atau mungkin ada yang mengetahuinya sakramen perkawinan dan juga sakramen tabisan merupakan panggilan hidup gitu, pilihan. Ada juga yang tadi saya bilang mungkin 5 karena dia mungkin memilih untuk selibat, tidak menjadi imam, tidak juga menikah. Jadi ada bisa jadi 5, bisa jadi 6, yang pasti tidak 7 gitu ya. Jadi nggak bisa jadi yang nggak bisa, jadi nggak bisa nerima semuanya. Meskipun kalau tadi ya bisa jadi ada case yang udah jadi romo terus keluar terus menikah. Bagaimana itu? Apakah 6? Apakah 7? Jujur saya juga masih belum tahu. Mungkin nanti Pak Pras bisa nambahin ya di situ ya. Tapi sejauh saya tahu hanya yang bisa diterimakan itu 6. Karena yang 2 yang tadi saya bilang itu adalah pilihan. Bisa diambil kalau dia menikah. Jadi pada akhirnya 6. Dan juga tentu dengan catatan kalau dia misalnya
misalnya dia sakit dan pernah menerima perminyakan gitu ya. Kalau dia nggak menerima, dia udah menikah berarti hanya 5 karena dia tidak mendapat yang sakramen tabisan dan juga tidak mendapat sakramen perminyakan gitu loh. Atau enggak mungkin dia romo gitu ya. Ya pasti kan tidak menikah jadi sudah 5. Terus kalau misalnya dia pernah sakit lalu menerima perminyakan ya jadi 6 gitu ya. Pasti maksimal yang bisa diterima untuk sebagai orang Katolik ya bisa 5, bisa 6, bahkan mungkin hanya 1, yaitu tergantung situasi kondisi orangnya. Mungkin ada yang mohon maaf umurnya pendek, dia hanya bisa menerima 1 atau dan sebagainya, itu in case ya tergantung orangnya. Gitu. Wow, ini menarik sih karena penasaran saya kemarin itu. Akhirnya terjawab juga rasa penasaran saya. Pak Pras sendiri Pak Pras gimana? Mungkin ya ada tambahan, Pak Pras mungkin bisa 7, Pak. Enggak. Pendapat. Mungkin yang 7 itu mungkin kasus khusus yang nggak bisa bilang umum. Oke. Wow, ini menarik sih. Pak, terakhir mungkin saya kepo soal devosi karena saya sering banget ikut devosi sore di Gereja Katedral Jakarta Pusat seperti itu. Sebenarnya devosi itu apa sih sebenarnya? Apakah modelnya sih bentuknya ibadah, tapi definisi devosi sebenarnya apa sih? Pertama, devosi sama sakramen beda, Pak Rapjo. Tapi dia mendapatkan ini tubuh Kristus seperti itu dalam ibadahnya seperti itu. Devosi macam apa kalau boleh tahu? Setiap sore di katedral seperti itu. Jadi setiap orang itu ngambil hostinya ke depan seperti itu. Itu sakramen juga nggak sih dalam pemahaman Katolik, ngambil hosti ke depan setiap ibadah? Mungkin bukan devosi kali Pak, itu mungkin misa sore. Oh, itu misa ya? Jadi gini catatan, kalau di gereja Katolik itu misa tidak hanya Sabtu dan Minggu, tetapi kita juga ada tiap hari, misa harian sebutannya. Jadi kita itu ada misa harian dan misa mingguan. Misa harian itu memang diperuntukkan yang pasti wajib untuk para imam dan calon imam dan juga biarawan-biarawati, itu wajib karena disitulah mereka menimba kekuatan spiritualnya, menimba kekuatan imannya di situ. Jadi dan untuk misa harian itu bisa dilaksanakan pagi, ada yang menyelenggarakan jam 6, ada juga yang jam 7, ada juga yang jam 8. Ada. Jadi tergantung gerejanya. Nah, untuk misa sore ada juga di beberapa gereja, yang pasti Jakarta Pusat saya tahu karena saya pernah ikut dan juga saya pernah ada di sana juga. Ada yang juga yang jam 6 sore, ada yang jam 7. Jadi ada yang menyesuaikan jam pulang kantor, ada yang seperti itu. Jadi kalau makanya yang tadi Bapak bilang ibadat kok nerima hosti, makanya saya bertanya ibadat macam apa? Mungkin itu lebih ke misa harian sore gitu loh. Misa perayaan Ekaristia sore. Nah, hal-hal seperti ini kan pertanyaan di devosi sendiri. Devosi sendiri gimana? Hal-hal kayak gini kan perlu diklarifikasi kepada orang yang kompeten kan gitu loh. Karena kan saya hanya sedikit banyak belajar soal tradisi kekatolikan, tapi hal-hal seperti ini kan perlu diklarifikasi oleh yang expert seperti itu. Devosi sendiri gimana, Pak? Santai aja. Kalau devosi sendiri ya mungkin itu kan bisa dicari istilahnya ya, artinya sendiri ya. Sekarang Google atau berbagai macam platform pencarian kan kita bisa pakai. Tapi kalau devosi sendiri yang saya tahu, yang baca nih, ini dari artikel ya Iman Katolik, itu kan ada bukunya juga sebenarnya. Yang pasti devosi adalah suatu sikap bakti berupa penyerahan seluruh pribadi kepada Allah dan kehendaknya sebagai perwujudan cinta kasih. Atau dalam bahasa lainnya adalah kayak kebaktian khusus, kayak semacam ya doa yang memang dikhususkan terhadap sesuatu. For example, contohnya devosi kepada Bunda Maria. Jadi kayak kita berdoa secara khusus kepada Bunda Maria dengan doa yang juga khusus, devosi kepada santo-santa yang lain gitu loh. Jadi dan devosi itu biasanya tidak menuntut ada hosti kudus. Jadi hanya sebuah sikap doa saja gitu loh. Coba ya suatu kebaktian khusus intensif, yaitu kembali ke orangnya sih. Oke, ini menarik. Penyerahan diri. Pak Pras ada tambahan?
kita perlu dubbing guys. Tapi memang tidak menuntut untuk ada sakramen makudus, makanya kalau yang seperti itu yang biasa penggunaan ada sakramen makudusnya itu lebih ke perayaan Ekaristi, terus sakramen perminyakan. Oke. Itu loh, dan juga misa-misa yang lain. Oke, Pak Pras ada tambahan? Ya, sama. Wis mantap. Oke, ini menarik diskusinya Bapak-bapak. Wow, keren banget Pak Albert dan Pak Yohanes. Thank you banget udah ngobrol sama saya di Cogan Stock. Kontennya mendidik, nggak seperti Atta Gledek yang setiap hari jadi gembel. Waduh. Oke, ini saya stop record dulu ya.